Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli mesinnya khusus motor Honda. Yang bikin penulis pingin bahas ini adalah karena penulis beberapa hari yang lalu ya lihat video motor Honda PCX 160 plat nomor masih putih, merah putih ya, masih belum turun STNK nya, itu sudah ngebul. Dan di sisi lain, oh ya, videonya sudah di delete ya dari Facebook, tapi ya kebetulan penulis nyimpen ya. Terus yang berikutnya adalah video pistonnya PCX 160 baret. Yang baret ini ada dua kejadian, dan ini beda dari yang kasusnya Bro Gustav Rudolf yang ring pistonnya macet. Mungkin ada yang menyalahkan kualitas motor Honda ya, karena kok bisa beset sampai kayak gitu. Emang apa yang berubah dari pistonnya baret, dari dinding silindernya juga kegores-gores. Kalau dinding silinder sih kuat ya, nggak kayak punya Yamaha yang di hasilnya lemah. Ini pakai liner besi, udah macam apa, bor apa nih, NMAX liner besi lah, wis modelnya kayak gitu. Penulis nggak menyalahkan soal komponen, walau ada juga yang menyarankan pakai forget piston dan entah di hasil silinder kayaknya, soalnya kok gambarnya aluminium semua. Atau mungkin kalau yang kelas lebih tinggi nikasil ya, modelnya yang kayak Suzuki zaman dulu, Matic Suzuki zaman dulu. Penulis nggak nyalahkan material ya karena material yang sama juga dipergunakan di Matic Honda yang lain. Matic Honda yang lain kan casting juga, dinding silindernya juga liner besi juga. Kok beda gitu loh. Menurut penulis ini lebih ke desain ya. Yang satu, kemungkinan di PCX 160 pelumasannya untuk dinding silinder kurang baik. Yang kedua, karena olinya disemprotkan ke pistonnya, enggak ke dinding silinder. Terus yang nomor 3 ya, karena desainnya harusnya pakai
pelapis moli, tapi ini enggak. Mungkin juga konsekuensi dari peningkatan tenaga, mungkin juga karena overbore. Kalau setang pistonnya pendek, otomatis piston jadi lebih dipaksa menekan ke atas dan ke bawah ya. Jadi sudut kemiringan stang pistonnya itu lebih ekstrim, sehingga permukaan piston itu jadi kegencet ke arah silinder. Muternya kemana sih? Ke depan, jadi ke arah ke bawah. Ketika pistonnya bergerak maju, ditarik ke atas. Ketika piston sama-sama ke bawah ya. Jadi waktu maju, pistonnya neken ke bawah, waktu mundur narik ke bawah juga, bawah yang kena ya. Mungkin perlu pakai teknik counter rotating staff ya, counter rotating crankshaft biar nggak aus. Tapi ya itu beda lagi lah, kita nggak ngomongin itu. Yang jelas ini jadi bukti bahwa ya PCX 160 butuh pelumasan yang lebih baik. Dari awal penulis sudah ya merasa oli 10W30 itu nggak layak untuk motor di Indonesia, dan rupanya di PCX masalah ini jadi lebih besar. Yang pertama karena tenaganya PCX ini lebih besar daripada motor Matic Honda yang lain. Jadi karena tenaga lebih besar, otomatis butuh lebih kental. Motor atau mobil ya, yang tenaganya lebih besar itu butuh oli dengan kekentalan lebih tinggi. Jadi kayak mobil-mobil supercar ya, Lamborghini, Ferrari, itu butuh olinya lebih kental. Jadi ada yang belakangnya 60, ada yang belakangnya 50. Kalau nggak salah Fastron untuk Lamborghini itu yang belakangnya 50. Entahlah, lupa. Kalau yang untuk Porsche 60, bola lupa. Yang jelas dari sisi teori, tenaga mesin lebih besar butuh lebih kental. Karena ada hukum tekanan dan dibanding kecepatan. Jadi kalau dari teorinya, biasanya kemampuan oli melindungi itu digambarkan dalam bentuk straight back curve, kurva yang menunjukkan hubungan antara kecepatan pergerakan komponen, beban, suhu dengan hambatannya. Dengan friksinya pakai normal, jadi makin ke atas itu friksi makin besar. Terus untuk temperatur itu berbalik, makin ke kanan itu adalah ketika suhu makin dingin, sehingga hambatan
ketika suhunya panas itu tinggi. Tekanan itu terbalik juga. Makin ke kanan, tekanan makin rendah. Sehingga ketika tekanan besar, itu hambatannya besar. Kecepatan pergerakan komponen itu normal. Jadi makin ke kanan, kecepatan komponen makin kecepatan antar komponen makin tinggi. Dan ketika makin tinggi, maka hambatan yang terjadi karena bertemunya logam dengan logam, mulai dari ketika kecepatan pergerakannya pelan, hambatannya besar karena komponen antar komponen saling bertemu langsung, nggak ada lapisan olinya. Makin cepat lapisan oli makin terbentuk, dan ketika sudah terbentuk hambatannya mencapai minimal. Tapi makin cepat hambatan jadi makin besar karena terpengaruh kekentalan. Jadi agak kompleks ya. Sampai mau ngomong apa tadi lupa. Oh ya, tenaga makin besar. Nah, tenaga makin besar ini efeknya adalah memberikan tekanan yang lebih besar. Kalau tekanan yang lebih besar, otomatis hambatan juga akan makin besar ketika oli sudah tidak mampu lagi melindungi. Oleh karena itu, kendaraan yang tenaganya gede, antara hubungan dengan tenaga dan kapasitas mesinnya biasanya, itu maka butuh oli yang lebih kental. Mungkin ada yang ngomong, kan nanti tenaga berkurang. Ya, tenaga balik lagi. Tenaga itu hubungannya dengan hambatan. Yang dicari adalah hambatan mesin yang paling minimal. Dan paling minimal itu nggak selalu harus encer, tapi harus pas. Ya tadi, kembali ke straight back curve itu. Kalau terlalu encer, hambatannya malah gede banget. Kalau terlalu kental, emang terhambat sama gerakan sama kekentalan olinya. Jadi ada titik ideal, ada kondisi di mana oli itu paling optimal kekentalannya. Jadi ini semua tergantung dari yaitu banyak hal itu. Kalau realnya suhu sekitar berpengaruh, temperatur kerja mesin, suhu kerja mesin berpengaruh. Jadi misalnya dipakai di daerah dingin, suhunya mesin itu selalu di 80 derajat Celcius, itu ya butuhnya oli encer. Kalau dipakainya di daerah panas gini sehingga suhu mesin mencapai 110 derajat Celcius, ya butuhnya oli kental. Tenaga juga berpengaruh, tenaga makin besar butuh makin kental. Orang yang jalannya pelan terus, RPM rendah terus, ya butuhnya yang encer. Orang yang hobinya kencang-kencangan, ya butuhnya yang kental. Kita nggak usah kompleks ngurusi yang efek aditif macam-macam, kita ngomong yang sederhananya saja. Nah, harusnya ya kalau misalnya pabrikannya itu pinter,
motor itu harusnya nggak terjadi sampai pistonnya gores-gores. Terus untuk yang kasus ngebul itu kemungkinan ring pistonnya nyangkut ring pistonnya. Dan masalah motornya jadi nggak berasap lagi dengan ganti oli. Jadi yang kasus motor berasap itu jadi nggak berasap setelah ganti oli. Nah itu yang menarik. Jadi problemnya adalah oli. Yang satunya ada itu yang sharing bengkel ya, diperlihatkan awalnya sih motornya lagi dibongkar, terus baru kemudian ditunjukkan pistonnya. Itu katanya awas ya, hati-hati soal oli ya. Menurut penulis itu agak aneh ya kalau sampai ada pemilik PCX 160 yang ganti olinya nggak ngikutin rekomendasi bengkel yang mestinya 2000 km. Jadi menurut penulis yang motornya ngalami seperti itu sebenarnya sudah ngikutin anjuran, cuma olinya saja yang nggak layak pakai. Yang pertama penulis curiga soal kekentalan 10W30 menurut penulis nggak layak pakai untuk Indonesia. Kalau ngikutin standar lama 10W30 itu cocoknya suhu maksimalnya 30 derajat Celcius. Sementara itu Indonesia gimana? Penulis pernah kok ngukur malam hari 30. Dulu penulis pernah punya termometer ya. 29, 27 malam hari itu. Siang hari dalam rumah 33, 34 suhu gak karu-karuan. Apalagi di rumah itu cahaya matahari bisa kena langsung masuk ke dalam rumah ya. Panas gak karu-karuan. Kalau di luar sini apalagi ya. Penulis pernah taruh termometer ya di dalam ruang mesin. Di dalam bagasi. Itu padahal penulis pakai lewat daerah teduh-teduh tok. Karena kebetulan pas nanti bawa termometer aja lah. Ya pulang kantor nanti bawa termometer, minjem punya kantor. Lihat kalau siang-siang suhunya berapa untuk bisa jadi ya perhatian lah ya. Kalau dulu sih ngukur termometer tujuannya untuk itu, ada yang masang baterai lithium di motor PCX hybrid. Penulis pengen nunjukkan bahwa suhu di Indonesia itu panas. Oli 10W30 satu. Terus yang kedua, bahan olinya kurang bagus. Jadi nggak semua oli 10W30 itu sama. 10W30 itu beda-beda kualitasnya. Ada 10W30 yang licin, ada yang nggak licin. Ada yang bahannya nggak licin, ada yang aditifnya kurang. Jadi untuk bikin 10W30 licin itu harusnya butuh tambahan. Kalau cara modernnya pakai MODTC, kalau cara agak masalah lampau pakai ester. Yang jadi masalah adalah ketika ester ini konflik dengan MODTC-nya.
Jadi MODTC itu kerjanya bisa keganggu oleh ester. Nah, ini sebabnya mengapa kok beberapa pabrikan produksi oli nggak ada esternya ya. Bingung mereka. Tapi balik lagi lah intinya. Rasanya oli MPX2 atau SPX2 itu nggak pakai MODTC ataupun ester. Yang dipakai mungkin cuma MOS2. MOS2 ini sifatnya hanya MOS2 ini kerjanya beda dari MODTC. Kalau MODTC ada efek friction modifier-nya kalau kata referensi. Sementara MOS2 enggak. MOS2 hanya berfungsi sebagai extreme pressure additive. Artinya kalau olinya sudah nggak mampu lagi melindungi, dia mulai kerja. Nah, perhatikan ya, kerjanya adalah ketika oli sudah tidak mampu melindungi. Dan harusnya dalam keadaan normal, oli tidak mampu melindungi itu jarang terjadi. Jarang terjadi. Oleh karena itu jumlah MOS2 itu dibatasi. Selain dari ya kelemahan MOS2 juga yang tidak bisa larut, dan kalau sudah terpakai bisa menimbulkan korosi. Karena dibatasi, maka ketika oli ini sering nggak kuat melapisi, yaitu dalam keadaan suhu terlalu panas atau ya nanti itu dalam suhu terlalu panas, maka ya MOS2 nya ini jadi kepake terus. Kalau kepake terus ya habis. Kalau sudah habis ya nggak akan bisa melindungi lagi. Jadi MOS2 itu sebuah aditif yang konsumtif. Kalau sudah kepake nggak ya hilang, berubah jadi zat yang nggak bisa lagi memberikan perlindungan. Wes itu sama satu lagi yang kalau baru ingat. Jadi lupa. Parah. Apalagi ya, penulis tadi mau ngomong lupa wes kadung. Enggak segera pindah topik sih. Oh iya. Dari viscosity index improver. Penulis curiga oli AHM terutama yang PX2 itu pakai aditif viscosity index improver yang murahan, sehingga ketika kita pakai motor ya jalan 50 km per kurang banter, jalan 70 km per jam dalam waktu 5 menit sampai 10 menit itu kekentalan akan berkurang jauh, karena aditif polimer yang dipakai nggak tahan kocokan. Menurut penulis seperti itu. Ya tentu kalau pakainya pelan-pelan lebih nggak masalah ya. Pelan-pelan maksudnya nggak sampai idle, nggak sampai macet ya. Karena kalau macet ya balik lagi, kecepatan pergerakan antar komponen terlalu rendah, nggak kuat. Nah kalau jalannya sekitar 10, 20 nggak macet, ngikutin perjalanannya. Jadi ya wis orang-orang santai. Kalau yang kalau di lampu merah pingin yang paling depan, tapi setelah lampunya hijau jalan di tengah-tengah jalan pelan-pelan. Nah kayak gitulah orang-orang yang seperti itu bisa awet, bisa terjaga mesinnya. Nah
Sementara itu orang-orang yang kalau pas lampu merah ngalah sama yang orang lambat-lambat itu. Terus begitu lampu hijau jalan 100. Nah, yang gini ini yang bakal merasakan betapa buruknya kualitas olinya. Ya intinya penulis menganjurkan tuh jangan pakai oli AHM oil, apalagi kalau kebiasaan kebut-kebutan, kebiasaan jalan lebih dari 60 km per jam. Jangan pakai AHM oil, apalagi daerahnya termasuk panas kayak di daerah ya tempat penulis gini. Resikonya yaitu motor jadi berasap. Mengapa berasap? Karena ring piston macet. Mengapa ring piston macet? Olinya rusak. Karena oli rusak jadi kerak, dan keraknya ini bikin ring piston macet dan lain-lain ya. Walau 200 km sudah kayak gitu. Ya wis lah, begitu saja. Wis pokoknya ya diperhatikan sendiri lah olinya keadaan layak atau enggak ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.